Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ibu-ibu tidak didengar mungkin. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yusrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga ini mana khususnya yang kehadirat di Masjid Babul Jannah pada kamanaki nawiring Allah Subhanahu wa ta'ala sehat nenia kesempatan, sehingga mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat-Nya. La in zakartum la azidannakum. Siapa saja yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka dia akan ditambah nikmat itu kepadanya. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dalam seluruh hidupnya dicurahkan mengupayakan agar risalah Islam itu sampai kepada umatnya, termasuk kita hari ini. Kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyerah satu kali saja, maka bisa jadi kita tidak mengenal Islam, dan bisa jadi malam hari ini kita tidak melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Maka marilah kita senantiasa memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah, perkenankan sebelum kita melaksanakan salat tarawih, kita isi dengan ceramah agama yang berjudul menjauhkan diri dari api neraka. Dalam setiap doa kita yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga sering membacanya di akhir doa setiap kita salat fardu maupun salat sunnah, yang dimana doa itu banyak diucapkan dan dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aksuru du'ai Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dari Anas radhiyallahu anhu,
Beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak menyampaikan doa, mengucapkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban. Kurang lebih arti doa ini adalah, ya Allah, ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kami kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan urusan akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Imam Al-Alusi, orang yang banyak mengalihkan bahasa tafsir untuk bisa kita pahami, beliau mengatakan bahwasannya keinginan banyak manusia dalam perkara dunia ada beberapa hal. Yang pertama adalah manusia menginginkan agar dia mempunyai istri atau suami solehah, istri atau suami yang soleh. Yang kedua, orang menginginkan agar mata pencahariannya selalu yang halal. Kemudian berikutnya, orang menginginkan agar punya rumah yang luas dan indah. Manusia juga menginginkan punya anak yang soleh, taat kepada kedua orang tuanya, dan manusia juga menginginkan kendaraan yang nyaman. Dan kurang lebih itulah yang diinginkan oleh manusia. Tidak terlupa juga manusia hari ini. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4 hal memang yang diinginkan oleh manusia, yakni yang pertama istri yang soleha, anak-anak yang soleh, kemudian rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, dan juga tetangga yang baik hati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keinginan kita senantiasa meminta perkara akhirat, yakni agar kita ini diperbaiki urusan akhirat, senantiasa taat kepada Allah, supaya kita nanti masuk di surganya ketika sudah hari kiamat itu terjadi. Tapi yang ketiga adalah wa qina adzabannar, ya Allah jauhkan kami dari api neraka. Padahal kan logikanya kalau kita sudah masuk surga, mestinya kita sudah jauh dari api neraka. Namun ternyata makna daripada doa ini bahwasannya ketika kita dijauhkan dari api neraka, berarti harapan kita tidak mencicipi lagi api neraka. Karena menurut hadis Rasulullah, setiap kaum muslimin itu akan masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, "Faman yaba ya Rasulullah?" Man atani yadkhuluna al-jannah wa man asani fahuwa aba. Siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, dia akan masuk surga. Siapa yang mengkhianatiku, siapa yang tidak taat kepadaku, maka dialah yang tidak mau masuk surga. Di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasulullah perintahkan padamu, ambil, taati. Apa yang Rasulullah larang, tinggalkan.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita senantiasa dijauhkan, minta dijauhkan dari api neraka. Karena ternyata memang ada orang yang sebelum masuk surga itu dia harus merasakan dulu api neraka. Sebelum bersih semua dosa-dosa kita. Karena siapa saja umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengucapkan la ilaha illallah atau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka sesungguhnya dia masuk surga. Tapi mungkin kalau dia tidak mengerjakan semua perintah Islam, bisa jadi dia termasuk orang yang mencicipi sebentar api neraka. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan bahwa nanti di yaumil qiyamah akan ada manusia dari golongan manusia yang hidupnya di dunia ini serba mewah. Apa saja dinikmati, tidak ada yang menghalangi, berkuasa, apapun yang diinginkan dilayani, punya harta yang banyak, apa yang ingin dia nikmati ada. Dialah orang yang hidup mewah, yang oleh Allah karena dia berdosa dia akan masuk neraka. Maka orang ini dicelupkan sebentar di neraka, lalu diangkat, kemudian ditanya, wahai anak Adam, pernahkah kamu merasakan nikmatnya di dunia? Orang tersebut menyampaikan, ya Rabbi, sesungguhnya saya tidak pernah merasakan nikmat sedikit pun di dunia. Karena dia sudah dicelupkan di neraka, sudah merasakan begitu dahsyatnya siksaan itu. Sebaliknya, nanti ada orang yang hidupnya di dunia ini menderita melarat, tidak pernah merasakan yang namanya kesenangan, tapi oleh Allah dia adalah orang yang berhak masuk surga, dicelupkan sebentar di surga, lalu dia diangkat dan ditanya, wahai hambaku, pernahkah kamu rasakan sengsaranya hidup di dunia? Kata hamba ini, ya Rabbi, saya tidak pernah merasakan sedikit pun penderitaan di dunia dan kesengsaraan di dunia. Itulah nikmatnya surga. Maka kalau dibandingkan dunia ini, kenikmatan yang begitu besar kita rasakan, tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan nanti di akhirat. Maka marilah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berlomba-lomba untuk kemudian menaati Allah agar kelak kita ini masuk di surganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang kami dapat sampaikan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz yang telah menyampaikan ceramah Ramadan. Semoga kita yang mendengarkan dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya adalah pengumuman bersama. Isi satu yang masuk pada malam ini yang akan disampaikan oleh saudara Ustaz.